Void sangat marah. Ketika dia merasa bahwa Feng Tianxing telah menghapus beberapa metode cadangan yang dia tinggalkan, kemarahan di hatinya melonjak, dan dia tidak sabar untuk segera menggosok Feng Tianxing ke tanah. Tapi itu belum bisa. Karena dia hanya memiliki sedikit kesadaran sekarang. Dalam benaknya, ada banyak cara untuk menghadapi Feng Tianxing, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah cara proaktif. Semuanya harus bertahan terlebih dahulu dan menunggu Feng Tianxing jatuh ke dalam perangkap. Ini adalah rencana awalnya, tapi sekarang, situasinya hanya akan menjadi lebih kejam. Jika dia membuat kesalahan sekarang, itu berarti hidup dan mati. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan saat itu adalah meninggalkan pikiran terakhirnya dan menyampaikan kepada makhluk kosong lainnya musuh kuat yang dia temui di sini. Tapi itu adalah pilihan terakhir, dan dia tidak akan membuat pilihan seperti itu jika dia tidak berada di ambang kematian. Yang ingin dia perjuangkan saat ini adalah kesempatan untuk hidup. Dari kemarahan awal dan pertanyaan hingga pengamatan yang menenangkan, seluruh proses hanya membutuhkan 3 napas. Kong Kong memandang Feng Tianxing dengan tenang. Dalam benaknya, semua pikiran menghilang. Bahkan pemandangan yang telah lama ditunggu-tunggu di sekitarnya menjadi tidak berarti. Semua perhatian dan energi hanya tertuju pada bagaimana mengalahkan Feng Tianxing, dengan mengandalkan kartu haulnya. Feng Tianxing menghela nafas sedikit, tetapi pada saat yang kritis, dia menoleh untuk melihat Gunung Jiuyu tidak jauh. Di sini, hanya gunung terkecil di depan Gunung Jiuyu. Mengapa kamu begitu gugup? Kamu bilang ingin melihat pemandangan indah di sini hari ini. Bagaimana aku bisa mengganggu suasana hatimu yang anggun? Juga, untuk seseorang yang akan mati dan telah dipenjara di ruang seperti itu tanpa makhluk hidup, kamu pasti merindukan pemandangan yang indah ini. Bukankah terlalu sayang untuk mati saat ini? Jangan khawatir, aku berbeda darimu. Aku bisa melakukan apa yang aku katakan. Feng Tianxing bangkit dengan santai, dan dengan sengaja menjauhkan diri dari kehampaan. Seolah-olah dia khawatir dia akan terlalu gugup. Semua tindakan intim ini membuat Kong Kong bingung. Dia memandang Feng Tianxing dengan curiga. Mengapa? Dia telah mengajukan pertanyaan ini untuk kedua kalinya, dan kali ini, itu juga saat dia paling bingung. Jika dikatakan bahwa kinerja Feng Tianxing masih dalam lingkup kemampuan pribadi dan dapat dikuasai dengan menyusun strategi, maka sekarang, Feng Tianxing mengizinkannya untuk mengamati pemandangan indah di sini, yang merupakan topik lain. Sebuah persekongkolan yang tidak bisa dia pahami lagi. Feng Tianxing meninggalkan pavilion dan berjalan perlahan keluar. Seolah-olah dia tidak peduli apakah kehampaan akan menyerang atau tidak. Kong Kong menjadi tenang, memandangi teh di atas meja, tiba-tiba terkekeh, mengambil cangkir teh itu dengan santai, dan meminumnya dalam sekali teguk. Meskipun itu teh dingin, meskipun itu dari Feng Tianxing, lawan yang aneh dan bertingkat, dia meminum secangkir teh ini dengan ketenangan pikiran ekstra. Karena meski aku mati hari ini, aku tidak akan kehilangan keindahan bunga ungu yang bermekaran di Gunung Jiuyu. Dengan lembut menyenandungkan balada entah dari mana, mengetuk jari-jarinya dengan ringan di atas meja batu. Semburan nyanyian tersedak menyebar. Feng Tianxing baru saja meletakkan tangannya di belakang, dan dia keluar dengan tampaknya tidak terlindungi, melihat sekeliling. Namun nyatanya, ini juga bagian dari godaan Feng Tianxing. Saat dia bangkit untuk pergi, dia siap menyerang dari kehampaan. Bagaimanapun, itu adalah musuh. Feng Tianxing tidak cukup besar untuk percaya bahwa dia hanya bertemu sekali, dan dia hanya bertemu Sukong 2 kali ini. Tujuan paling sederhana dari melakukan ini adalah untuk menentukan apakah Sukong memiliki keberanian untuk meninggalkan pavilion. Berjalan dengan santai ke tepi sungai tidak jauh, Feng Tianxing mengulurkan tangannya untuk menahan arus, dan kesejukan es melanda, membuat pikiran sadar Feng Tianxing berpikir sedikit lagi. Jika Void ini tidak bisa meninggalkan gazeba, itu harus menjadi alat penyelamat hidupnya. Hanya saja apa metode kekosongan itu? Ini masalah yang merepotkan. Jika aku tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan, maka bagiku, aku telah mengekspos diriku sendiri. Metode bertarungku melawan Void akan menyebar dengan cepat di sini, dan Void pasti akan mengirim orang untuk mengepung dan menekannya. Aku tidak bisa mengungkapkannya sepagi ini. Dalam hal ini, maka gunakan metode rahasia untuk mengelilingi area ini. Karena kekosongan adalah tubuh kesadaran, itu seharusnya cukup untuk mengisolasi kesadaran. Untuk amannya, atur beberapa lagi. Cobalah untuk tidak memberikan dia kesempatan untuk menggunakan caranya. Saat aliran air dingin yang mengenai wajahnya menetes lagi, Feng Tianxing juga mengakhiri pemikiran panjangnya. Waktu menjadi kurang penting baginya. Pada level Feng Tianxing, jika mereka berpikir dengan sepenuh hati, otak mereka dapat berpikir terlalu banyak, dan tidak memakan banyak waktu. Dengan tetesan air, Feng Tianxing berdiri, kembali ke gazeba, mengulurkan tangannya lagi, dan meletakkannya di atas meja batu. Menurut informasi yang saya dapat, paling banyak setengah seperempat waktu untuk pemandangan indah Gunung Jiuyu. Ketika Anda sudah melihat pemandangan yang cukup indah, sapa saya lagi, dan kita akan berpindah tangan. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Feng Tianxing duduk bersila,
dan dalam benaknya, gambar demi gambar muncul satu demi satu. Jiwa kedua dipadatkan dengan bantuan Kaisar Iblis. Dibandingkan dengan Yi Qihua Sanxing dari Feng Tianxing, hal yang paling kuat adalah bahwa jiwa kedua ini dapat dianggap sebagai individu yang sepenuhnya mandiri. Dia dapat melakukan semua latihan terbatas dan teknik rahasia, bahkan jika ada batasan ketat pada pemainnya. Sama seperti satu ki mengubah 3 pembersihan, tubuh utama Feng Tianxing dapat digunakan sekali, dan jiwa kedua ini juga dapat digunakan 3 kali. Namun, tidak ada kemungkinan operasi semacam itu dalam 1 gasifikasi dan 3 pembersihan. Sekarang, Feng Tianxing membagi kesadarannya yang tak terhitung jumlahnya, dan kesadaran yang terbagi ini semuanya dibuang ke danau, dan kesadaran ini memiliki tugas masing-masing. Kesadaran mengikuti arus satu persatu, dan secara bertahap menyatu menjadi jaring besar dalam posisi yang tidak terlihat oleh kehampaan, menyelimuti kehampaan dan Feng Tianxing. Kombinasi sempurna dari teknik rahasia dan lingkaran sihir yang dapat memenjarakan kesadaran. Feng Tianxing memang telah mencoba upaya semacam itu. Tetapi yang lebih penting, ini bukanlah metode rahasia ini. Cara rahasia ini hanya untuk mencegah kehampaan kabur. Yang terpenting adalah sarana untuk mengalahkan kehampaan. Alkimia. Itu benar. Satu-satunya cara yang dapat dipikirkan Feng Tianxing, benar-benar mengisolasi bagian dalam dan luar, dan memastikan bahwa tidak ada tubuh sadar yang dapat lepas dari telapak tangannya, adalah alkimia. Bakar sisi dunia ini dengan api pil, sempurnakan kekosongan dan sisi dunia ini bersama-sama. Dengan cara ini, bahkan jika kekosongan ini memiliki segala macam cara, itu hanya akan disempurnakan oleh Feng Tianxing. Ini membutuhkan sedikit waktu untuk mempersiapkannya. Dan waktu, dilihat dari situasi saat ini, masih banyak. Sebelum Feng Tianxing mengabdikan dirinya untuk mengatur, dia juga secara khusus mengirimkan informasi kepada Laksamana Yan untuk membiarkannya meninggalkan dunia ini. Seiring waktu berlalu, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan di langit malam yang gelap, ada cahaya bulan yang terang menyinari dunia ini. Di Gunung September, keindahan 3 tahunan telah dimulai.